Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan saat berada di Den Haag untuk konferensi tingkat tinggi KTT NATO. Mengutip Tribun News, pada 25 Juni hal tersebut lantaran Trump mendapatkan pujian secara terbuka. Diketahui ia dipuji oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Hal itu karena atas peran yang ia sebut sebagai langkah krusial dalam meredakan ketegangan antara Iran dan Israel. Melalui unggahan di media sosial, Truth Social, Trump membagikan tangkapan layar berisi pesan pribadi dari Rutte. Rutte menyatakan pujian kepada Trump atas tindakan yang cepat dalam konflik tersebut. Dari pesan itu, Rutte menyampaikan bahwa Trump telah membawa dunia pada momen penting bagi Amerika, Eropa, dan komunitas internasional. Ia juga disebut menyampaikan bahwa Eropa akhirnya akan membayar dengan jumlah yang sepadan, sekaligus menyebutnya sebagai kemenangan Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 24 jam pada Selasa 24 Juni 2025. Mengutip Tribun News, hal ini disambut baik oleh Israel dengan menyatakan persetujuan resmi atas usulan tersebut. Pemerintah Israel melalui pernyataan resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberi respons tanggapan. Ia menyebut bahwa negaranya telah berhasil mengeliminasi ancaman bidang nuklir dan rudal balistik. Tak lama setelah itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyatakan bahwa perang selama 12 hari dengan Israel telah berakhir. Meski demikian, ia menilai gencatan senjata tersebut masih rentan untuk dilanggar. Kondisi ini memicu kekhawatiran dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Iran. Banyak dari mereka menilai bahwa gencatan senjata ini bukanlah tanda perdamaian, melainkan hanya jeda sesaat dalam siklus kekerasan yang belum berakhir. Jurnalis Iran Samaneh menyebut bahwa jeda ini terasa tidak nyata karena sewaktu-waktu bisa pecah. Ia merasa ada potensi sabotase yang besar di balik kesepakatan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelontorkan dana sebesar 30 juta dolar AS atau sekira 489 miliar kepada Gaza Humanitarian Foundation. Mengutip Tribun News pada 25 Juni, GHF ialah sebuah yayasan kemanusiaan yang beroperasi di wilayah Gaza. Diketahui langkah ini merupakan bagian dari kebijakan darurat Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan. Trump menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah AS terhadap penderitaan rakyat sipil Palestina. Namun, keputusan pemerintah AS memberikan hibah kepada GHF justru memicu perdebatan yang luas. Sebagian pihak mempertanyakan keamanan, akuntabilitas, serta efek jangka panjang dari pendanaan terhadap yayasan yang dianggap kontroversial ini. Kalangan krisis menyatakan bahwa dana tersebut beresiko disalahgunakan atau bahkan memperpanjang konflik. Mereka juga menuntut adanya transparansi terhadap aliran dana dan mempertanyakan komitmen yayasan tersebut untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Kontroversi ini tidak muncul tanpa alasan. GHF diketahui belum memiliki sistem audit yang terbuka secara akuntabel, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas dan tujuan akhir dari distribusi bantuan. Dilaporkan kekhawatiran tersebut disuarakan oleh sejumlah pejabat dalam negeri di Washington. Di tengah perhatian konflik antara Israel dan Iran, kekejaman militer Israel terhadap rakyat Palestina kembali mencuat. Mengutip Tribun News, pasukan militer Israel dilaporkan menembak mati seorang wanita berusia 66 tahun. Peristiwa itu terjadi di Camp Sufat, wilayah Palestina yang terletak dekat Yerusalem pada Rabu 25 Juni 2025. Tidak berhenti di situ, pasukan Israel juga menghancurkan rumah warga Palestina di kota Hizma di wilayah dekat Yerusalem. Sementara itu, insiden tragis lainnya terjadi di jalur Gaza Tengah, tepatnya di dekat persimpangan Netzarim. 9 warga Palestina tewas saat mengantri bantuan kemanusiaan. Laporan dari Rumah Sakit Al-Auda dan Al-Aqsa Martir menyebutkan bahwa selain 9 korban tewas, beberapa warga lainnya mengalami luka-luka. Mereka menjadi korban saat menunggu distribusi logistik bantuan termasuk makanan pokok. Pembantaian ini disebut sebagai bagian dari agresi harian yang terus dilancarkan militer Israel di wilayah Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan melabeli aksi penembakan terhadap warga sipil yang mengantri bantuan sebagai bentuk perangkap kematian. Meski Israel sedang berada dalam kondisi gencatan senjata dengan Iran, serangan ke wilayah Gaza terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.